Jadi ya kalau ayah saya mengatakan iya, maka insya Allah iya. Jadi sekarang proses perkenalan lebih dalam sambil mempersiapkan pernikahan ini. Pernikahan Oki juga bakal fenomenal, lantaran kabarnya dibanjiri dengan banyak kado dari para selebritis, dari pelaminan, dekorasi, sampai kado-kado hadiah. Salah satu rekan selebritisnya yang terlibat membesut busananya adalah Asri Welas. Tapi setiap hari buat aku adalah hari ibu gitu. Pengennya bisa jadi ibu yang kayak ibu gitu. Inilah momen paling indah dalam hidup 4 selebrita jelita, Nikita Willy, Cinta Laura, Manohara Odelia, dan Ayu Ting Ting. Ketika untuk kesekian kalinya, mereka bisa membalas budi baik ibu-ibu mereka. 4 selebritis penuh sensasi itu rupanya mengingat dengan baik perayaan Hari Ibu yang jatuh hari Minggu kemarin. Diam-diam mereka menggelar berbagai ungkapan cinta, termasuk sebuah pesta kejutan, sebagai simbol terima kasih atas semua sukses yang kini telah mereka rasakan. Berikut ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh para selebritis itu sebagai bentuk ungkapan rasa cinta dan terima kasih pada para ibu mereka. Yang pertama, Nikita Willy mengungkapkan rasa cintanya pada sang bunda, Nyonya Yora Febrin, dengan membingkiskan sebuah kado istimewa bernilai ratusan juta rupiah. Siang kemarin, kekasih pesepak bola Diego Michel itu menyempatkan diri diam-diam pergi ke sebuah pusat perbelanjaan di ibu kota demi memberikan sebuah barang yang nilainya sangat mahal. Sekarang langsung aja kita menuju salah satu mall di Jakarta karena aku pengen beli sesuatu untuk mami aku. Karena hari ini adalah Mother's Day. Yuk. Oke, akhirnya sudah kebeli kado hari ibu untuk mami aku. Sekarang langsung kita menuju mobil dan langsung pulang. Yuk. Hai, sekarang udah sampai di rumah dan kita langsung cari mama aku ada di mana. Yuk. Kayaknya mami aku di atas deh. Jadi kita langsung ke atas. Selamat hari ibu. Ibu-ibu pada kumpul. Surprise, kakak. Tuh. Oke. Tulisannya Happy Mother's Day, bos. Love Nikita dan Winona Will. Nikita rupanya membelikan ibundanya sebuah arloji mewah yang harganya ditaksir mencapai 500 miliar rupiah yang membuat Yora sangat terharu. Sebenarnya sih terharu banget ya, karena saya juga nggak berharap apa-apa di hari ibu ini ya. Karena untuk membesarkannya, untuk menjadikan mereka seperti ini itu kan jadi kewajiban kita sebagai ibu, mendidiknya, membesarkan, mengantarkan dia sampai ke jenjang pernikahan. Pilihan Nikita Willy mengemas sebuah jam tangan berharga 500 miliar hampir mirip dengan ungkapan cinta Ayu Ting Ting. Perempuan yang beberapa bulan lagi menjadi seorang ibu itu memilih membingkiskan sebuah tas yang cukup mewah untuk Umi Kalsum ibundanya yang kebetulan gemar mengkoleksi tas. Ibu suka warna ungu, jadi kemarin saya suruh teman saya, gue cariin mau nggak mau harus warna ungu. Karena kan saya kalau kemana-mana sama ibu, jadi saya nggak bisa kalau beli-beli apa, terus saya keluar juga saya nggak enak aja gitu, bingung alasannya apa, jadi saya nyuruh temen. Benda-benda khas perempuan memang menjadi pilihan favorit untuk diberikan pada ibu. Tetapi ungkapan cinta yang ketiga berikut terasa berbeda, sekaligus sangat romantis, penuh perasaan. Di hari ibu kemarin, Manohara rupanya memberi Nyonya Desi ibunya seikat bunga dan selama 1 hari melayani ibunya dengan cara memasak makanan, sebuah simbol cinta yang justru tidak ternilai harganya.
Ya untuk hari ibu, yang pasti earlier on in the day, tadi sore, spend some time sama mama ya. Dan yang pasti sih kita buatin lunch khusus dengan my sister Dewi, dan kita buatin lunch aja dan memberikan bunga, dan mungkin itu gesture yang sangat kecil untuk memberitahukan apresiasi kita ya kepada mama untuk semua yang mama lakukan. Karena apa ya, tanpa mama ya I'm not the person I am today, so. Cara keempat mengungkapkan cinta anak pada sang bunda ini terasa paling berbeda. Nikita dan Ayu Ting Ting memilih benda yang mahal harganya, sementara Manohara dengan cara yang romantis. Lain halnya dengan Cinta Laura Kiel, yang memilih menghadiahi ibunya, Nyonya Herdiana dengan sepotong kebanggaan batin. Cinta menghadiahi ibunya prestasi belajar istimewa, bahkan ia resmi diangkat sebagai asisten dosen di Columbia University, kampus bergengsi di Amerika Serikat. Karena semester depan aku bakal jadi teaching aid, kerjaan aku itu untuk bantuin mahasiswa sama mahasiswi kalau ada questions, ada pertanyaan soal kelas itu mereka tanya aku. Jadi aku bakal punya office hours. Saya bangga luar biasa karena seorang Indonesia bisa menjadi asisten dosen di universitas salah satu universitas terhebat di dunia, di mana ada 3 presiden Amerika yang lulusan dari Columbia University. Itulah cara Nikita Willy mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada sosok mama yang selama ini menghantarkan karirnya hingga sukses menjadi bintang sinetron. Sementara di tempat berbeda, Oki Setiana Dewi diam-diam sedang mempersiapkan pernikahan dengan pria idaman hatinya. Siapakah laki-laki yang berhasil menaklukkan hati Oki? Benarkah Oki dijodohkan oleh sang ayah? Bang Rio itu orang yang mencari istri, dan saya orang yang mencari suami. Ini undangannya, salah satu contoh undangan. Oki dan Rio insya Allah. Kita lihat ke dalamnya. Pengakuan Oki tersebut sekaligus menguak kisah asmaranya yang terhitung kilat dengan pria bernama Rio. Bayangkan saja, keduanya baru dipertemukan awal bulan September dan selang beberapa minggu, Oki tanpa basa-basi langsung menerima pinangan Rio. Namun muncul pula sebuah rumor, pria berusia 31 tahun yang bekerja sebagai pengusaha itu sebetulnya adalah pilihan Sulianto ayahnya. Benarkah Oki sengaja dijodohkan oleh orang tuanya? Ingin nikah tapi waktu itu nggak ada calonnya gitu kan. Di usia yang hampir 25 tahun ini. Kemudian saya menyadari bahwa ternyata ayah saya menginginkan yang terbaik untuk anaknya ini. Beliau sangat berhati-hati sekali untuk memilih orang yang meneruskan tanggung jawabnya untuk membimbing saya. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Jadi ya kalau ayah saya mengatakan iya, maka insya Allah iya. Jadi sekarang proses perkenalan lebih dalam sambil mempersiapkan pernikahan ini. Pernikahan Oki juga bakal fenomenal, lantaran kabarnya dibanjiri dengan banyak kado dari para selebritis, dari pelaminan, dekorasi, sampai kado-kado hadiah. Salah satu rekan selebritisnya yang terlibat membesut busananya adalah Asri Welas. Ini belum jadi sih. Bandel deh ini wangi ampun. Jadi sebenarnya bandel. Nggak tahu pacarnya siapa, tahu nikah ya nggak. Beginilah kalau namanya jodoh ya. Jodoh nggak ke mana. Karena dia ini ya nggak boleh berbuntut. Ya nggak boleh terlalu panjang. Nggak boleh terlalu panjang. Kalau Nggak boleh terlalu berlebih-lebihan. katanya kalau panjang kan apa? Nggak boleh terlalu berlebih-lebihan, sederhana aja. Jadi di pinggangnya pun ini nanti, ini kan berpinggang, ini nggak boleh berpinggang. Jadi nanti pun ada. Jadi nggak boleh kelihatan lekuk tubuhnya, jilbabnya mesti panjang, nggak boleh buntutnya panjang. Tapi Jawa, ayo Tapi loh, Jawa. kan? Bukan hal mudah bagi Asri Welas untuk mengemas gaun nikah dengan nuansa syariah Islami yang kental, tetapi harus memiliki unsur Jawa. Lantas seperti apa kira-kira penampilan Oki nantinya? Ya, uniknya gini, uniknya dia tidak pakai paes tapi mau Jawa. Jadi dan bajunya harus syariah. Nah, itu yang bikin jadi nggak mau ada bentuk badan ya, namanya kebaya ya. Itu yang jadi tantangan untuk aku karena kan biasanya kalau kebaya tuh mesti pas.
Setelah menggelar audisi di berbagai kota dan menjaring peserta melalui berbagai format audisi, RCTI siap melahirkan kembali idola Indonesia. Seperti apa talenta Indonesia yang dijaring oleh para musisi dan penyanyi papan atas negeri ini? Dan siapakah yang akan menjadi idola Indonesia berikutnya? Saksikan Indonesian Idol mulai 27 Desember 2013 hanya di RCTI. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan Anda menyaksikan kabar aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Saya Anastasia Farah pamit undur diri. Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis serta cek dan dicek pukul 4 sore hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.